berapa, Dek? Kelas 5. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh CGP di pelaksanaan pendampingan individu yang kedua di SDN 014 Tawajanan ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kezaliman, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang yang disinari oleh iman Islam wal Ihsan. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Hesti Wijayanti dan saya juga adalah sebagai pengajar praktik ya. Pengajar praktik ini pembimbingnya dari CGP Ibu Titin Rustianingsih. Dan ini merupakan pendampingan individu yang kedua, dan insya Allah setiap bulan saya akan berkunjung menyambangi CGP saya ini. Jadi melihat bagaimana progresnya yang sudah dilakukan ini kurang lebih selama 2 bulan. Apakah ada perubahan Bapak Kepala Sekolah? Alhamdulillah. Teman-teman, bagaimana kebermanfaatannya? Kayaknya melihat kalau CGP itu sibuk ya, tugas-tugasnya banyak gitu ya. Tetapi itu sebagai proses pembelajaran ya. Dan ini adalah pertama kalinya kita membersamai CGP kita, dan ini nanti akan tujuan utamanya akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan yang bisa dilakukan di sekolah. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan sambutannya. Kepada Bapak Mukromin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak putus-putusnya memberikan rahmat kepada kita, memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Hesti selaku pendamping pengajar praktik calon guru penggerak yang alhamdulillah tahun ini kebagian di Tawajanan sebagai mentor juga buat Ibu Titin Rustianingsih. Harapannya tentu apa yang sudah dikerjakan Ibu Titin yang pertama mendapat apresiasi baik dari pihak sekolah, kawan-kawan guru, dan juga mendapatkan penilaian yang terbaik, sehingga nantinya tidak lagi ada. Harapannya Ibu Titin bisa menjadi guru penggerak pertama di SDN 014 dan itu akan menginspirasi guru-guru lain. Baiklah, saya ulangi, Ibu Titin diharapkan bisa menyelesaikan seluruh tahapan calon guru penggerak ini, dan kemudian bisa menjadi mentor bagi teman-teman yang lain di sekolah khususnya, dan syukur-syukur bisa mengimbaskan kepada lingkungan di Gugus maupun di Kecamatan Tawajanan. Dari rekan-rekan Jawa ya, kemudian anak didik ini perwakilan 5 dan gurunya juga minimal 5 ya. Jadi kalau mau banyak juga tak apa. Nah, terkait ini saya akan menyampaikan bahwasannya tujuan dari diskusi ini kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa
di dalam diskusi sendiri ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu kita akan merumuskan kalimat tumpak dan melihat dari visi sekolah yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak, ini adalah proses belajar ya dari calon guru penggerak, di mana kemarin CGP itu sudah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik ya. Nah, proses ini harapannya menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada anak. Kemudian diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar dari CGP sendiri dan untuk memfasilitasi visi dan misi serta prakarsa perubahan yang bisa terjadi di sekolah. Dan harapannya ke depan mudah-mudahan kita saling berkolaborasi aja dan bergerak aktif ya. Jadi ketika nanti ada penyampaian atau diskusi, yaitu bisa masing-masing guru maupun siswa yang bisa memberikan masukan maupun saran. Nah, terkait dengan kegiatan ini akan kami kembalikan lagi kepada CGP untuk bisa langsung memandu kegiatan ini. Kami persilakan kepada CGP Ibu Titi Lustianisi. Baik, terima kasih Bu Hesti Jayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengajar praktik perwakilan dari BPD Kaltim, Ibu Hesti Wijayanti. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Yang saya banggakan juga murid-murid Ibu perwakilan dari kelas 5. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang Ibu Hesti di tempat kami yang sederhana ini. Mungkin jika pelayanannya kami kurang memuaskan atau kurang ya, mohon dimaklumi. Terus untuk Bapak Ibu Guru, terima kasih meluangkan waktunya. Terima kasih banyak dari sekian waktu yang Ibu tinggalkan menitipkan tugas ke anak, menyempatkan duduk di sini bersama saya, bersama Ibu Hesti. Saya akan ucapkan terima kasih. Anak-anakku semuanya juga ya, terus semangat ya. Terus semangat ya untuk mengikuti kegiatan sampai akhir. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai diskusi dan prakarsa perubahan sekolah di SDN kita, di SDN nomor 14 Rwajangan. Adapun visinya, sebelum melangkah ke visi atau tujuannya, saya akan menggali dulu apa sih yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut atau impian kita. Tapi sebelumnya kita akan menampilkan persembahan sebuah puisi dari perwakilan siswa kepada Ananda Kaisa, silakan. Waalaikumsalam. Aku melihat Indonesia pada insinyur Soekarno. Kalau aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Hindia bergelora membatu di pantai ini. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Telaga, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pamor Malaran, bukan lagi Pamor Malaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar
ada tanggapan dari adik-adik kelas 5 atau keluarga dari siswa dan guru bisa mengungkapkan apa yang terjadi pada video ini. Silakan. Setelah saya melihat gambar yang sudah ditampilkan oleh Ibu tadi, saya dapat memberi tanggapan bahwa kemampuan anak itu bisa dibantu dengan adanya semangat dalam diri anak itu sendiri dan juga ada semangat dari orang lain sekitarnya. Karena tadi di putaran pertama sempat jatuh ya anak ini ya, tapi dia tidak putus asa, dia tetap berdiri, kemudian berjuang dengan keras sehingga sambil dimotivasi oleh si bapak tadi ya, ayo semangat semangat. Berarti itu ada semangat atau dukungan dari luar dirinya. Mungkin kalau bisa diterapkan dalam sekolah ini, ya, dukungan dari dalam keberhasilan proses belajar itu ada faktor dari si anak tadi juga, si anak, faktor di dalam diri anak bahwa harus siap belajar, harus pantang menyerah, kayak tadi ya, walaupun sudah tertutup harus segera berdiri mengejar ketinggalan dengan yang lain. Kemudian juga harus ada semangat atau dukungan dari luar dirinya, misalnya kalau dari sekolah ada dari bapak ibu guru, dari orang tuanya di rumah, dari teman-temannya juga seperti itu ya. Jadi diharapkan anak-anak bisa mencontoh yang video tadi. Kalau misalnya hari ini mungkin gagal pelajaran apa nggak bisa, harus lebih giat lagi belajar. Bisa tanya dengan kakaknya, sama ibu gurunya, atau sama yang lain, sehingga di putaran kedua tadi sempat menang ya. Nah, sama seperti itu, nanti pas di ulang berikutnya lagi bisa mengerjakan. Misalnya itu harus diterapkan dalam sekolah. Ya mungkin itu saja mungkin tanggapan dari saya. Dan bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Masida. Mungkin ada tanggapan lain atau yang ingin ditambahkan dari teman-teman yang lain? Silakan. Bisa untuk menambah wawasan kita juga, murid, guru, orang tua, termasuk juga. Jadi di sini juga mungkin harus di antara kita juga harus ada kerjasama dengan orang tua murid. Nah, kita harus tidak boleh miskomunikasi. Kalau ada masalah dibahas bersama-sama. Nah, kayak contoh tadi, kegagalan di awal bisa diraih di kemudian hari. Semuanya berasal dari kegagalan, bukan berarti kita gagal. Cuma kemenangannya tertunda. Ya. Kayak sekarang ya, sekarang kan sudah zamannya impact. Jadi mungkin kita mulailah mengajar anak-anak untuk menambah wawasan, memperkenalkan dengan dunia teknologi, supaya anak kita dan kita sebagai guru tidak ketinggalan. Ya mungkin itu ditambahkan. Terima kasih, jawaban yang bagus semuanya. Tepuk tangan untuk saya. Ada yang ingin menambahkan lagi, Ibu? Atau ada yang mau menambahkan? Gimana tanggapan dari melihat video tadi? Silakan. Ayo. Jangan takut, belajar ngomong, kita di sini untuk belajar berdiskusi. Silakan, utarakan. Ya, dengan melihat video yang ditayangkan tadi, gimana tanggapannya? Ayo, dengan melihat tadi, menurut Kaisa, gimana? Jadi, kita harus berlatih dengan semangat. Tepuk tangan untuk Kaisa. Jadi ini merupakan video inspirasi buat kita semua, baik guru maupun murid, bahwa kita pada dasarnya itu untuk mencapai suatu puncak atau kesuksesan itu berproses. Ya, proses itu gak harus instan, tidak instan. Semua orang sukses punya lika-likunya masing-masing, perjuangannya masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai guru dan murid harus mulai merintis dan semangat, selalu berinovasi, selalu mengupayakan lebih baik dengan untuk mengajar. Dan murid juga gitu, saya pun tidak bisa ini, tidak bisa itu, harus bisa, dimulai dari kita. Jangan hilangkan kata tidak bisa, tapi
Jadi apa yang kita harapkan untuk murid? Di sini saya sudah menyediakan kotak. Ini 1, 2, 3, 4. Satu memimpikan murid-murid yang. Nah, selanjutnya saya akan membagikan kertas ini untuk ditempel. Jadi silakan semuanya bisa mengekspresikan atau apa yang kita harapkan kepada anak didik kita atau sekolah kita. Isi kalimat lengkap yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang Satu pertanyaan, satu kertas. satu pertanyaan satu kertas ya. Jadi nanti ditempel setelah selesai. Ambil satu-satu silakan dulu aja. Satu-satu. adik-adik sama guru-guru silakan menempelnya di sini. Poin 1 di sini, poin 2 di sini. Ambil nak. Ambil Ayo, satu-satu. jadi ini dasarnya kita untuk mewujudkan apa yang kita harapkan di sekolah kita dan murid-murid kita, dan juga murid apa yang kalian harapkan di sini di sekolah ini. Silakan. Lagi, nanti ambil lagi. Yang lainnya di belakang ya. Di atas. Pertanyaan ke-1. Pertanyaan ke-1, kita memimpikan murid-murid yang apa? Kira-kira. Mungkin yang Kasih aja nomor pintar, yang prestasi, yang apa terserah kalian. Angka 1, tulis 1. Nah, murid yang seperti apa? Cerdas, hebat, dan sebagainya. Untuk pertanyaan yang kedua, kalimat rumpang yang kedua yaitu kita Satu dulu. percaya bahwa murid adalah. Ya. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Jika sudah poin yang pertama silakan ditempel Bapak Ibu guru dan juga anak-anak semuanya. Satu orang 6 kertas. Satu orang 6 kertas. Ya. Kalau sudah satu silakan ditempel di poin 1. Di video yang nempel, Bu. Di video yang nempel. Di video. Jawaban sampai nomor 6 ya. Anak-anak. Lanjut kalau sudah nomor 1 lanjutkan ke nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Enaknya tuh langsung isi aja jawaban Langsung 6, boleh sekalian langsung 6. Jadi tinggal nempel-nempel. gurunya sama. Sama Ibu. Jadi satu orang masing-masing mengisi 6 jawaban. Kita membimbingkan murid-murid yang kedua kita percaya bahwa murid adalah, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa, ataupun yang kita sudah terapkan di sekolah itu apa yang tanpa kita sadari itu merubah kita menjadi lebih baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk apa di sekolah kita? Bisa ibu-ibu yang lain jika ingin memberikan masukan ke kita. Ini merupakan langkah awal kita ya untuk mewujudkan atau menggali dari sebuah visi kita. Jadi kalau ini dasarnya dari kita, nanti juga pelaksananya juga akan semangat kita untuk menerapkannya atau mewujudkannya.
Ayo silakan. Ini dari hati kita ya, atau yang kita harapkan. Selama ini kan kita tidak tahu kan, tanpa kita sadari kan, apa ya yang kita harapkan untuk anak-anak kita, sekolah kita, mimpi-mimpi anak-anak, mimpi-mimpi guru juga, mimpi sekolah. Baik, siapa yang belum? Silakan. Baik, sudah semuanya ya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Baik, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang prestasi, pintar, cerdas, terus ada cerdas, mandiri, kreatif, berpikir kritis, berprestasi, hebat, terus hebat, tidak pantang menyerah, pintar, selanjutnya tanggung jawab, cerdas, mandiri, kreatif, berpikir kritis, tanggung jawab, selanjutnya cerdas, kreatif, bertanggung jawab, dan santun, peduli terhadap lingkungan, dan baik. Berikut adalah impian yang ke-1. Selanjutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas, memiliki karakter, dan mampu bersaing. Selanjutnya, mampu bersaing dalam teknologi, orang yang prestasi, berprestasi dan pintar, anak yang cerdas dan mampu bersaing dengan teknologi, masa depan orang tua, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang cerdas, mampu bersaing dengan teknologi yang berkembang, masa depan bangsa, sumber inspirasi, dan juga mampu bersaing dengan teknologi yang sedang berkembang. Berarti sudah mengarah ke abad 21 ya, generasi kita, generasi sekarang, generasi Z. Selanjutnya untuk ketiga, di sekolah kita mengutamakan kreatif, belajar, beriman dan bertakwa, jujur, pendidikan cerdas karakter, cerdas teknologi. Ini bagus, pendidikan cerdas karakter, cerdas teknologi. Mendapatkan ilmu agar lebih pintar, belajar, cerdas berkarakter, kreatif, dan berpikir kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapat pendidikan, kita anak hebat. Mereka mendapatkan ilmu dan teknologi, ilmu pendidikan dan teknologi, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai potensi anak, bahwa kita percaya diri, tanggung jawab, mampu bersaing. Di sekolah kita akan menjadi lebih pintar, lebih disiplin, bertanggung jawab, mampu bersaing dengan teknologi, sopan, dan terakhir menghargai. Selanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bersaing dengan teknologi yang berkembang, menjalankan aturan, menuntun dan membimbing, merubah menjadi yang lebih baik. Kita bisa lebih baik dari yang lain, kreatif dan budi pekerti, menuntun dan membimbing murid agar cerdas kreatif, taat pada peraturan, menuntun dan membimbing murid agar cerdas bertanggung jawab, disiplin dan menjaga sopan santun, yang terakhir mampu bersaing dengan teknologi yang sedang berkembang sesuai dengan potensi anak. Selanjutnya yang terakhir, kita dari warga di sekolah ini paham bahwa beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, memiliki bakat berpikir kritis dan kreatif.
dan bertakwa, kita punya kelebihan. Tata tertib dan disiplin. Setiap anak cerdas dan mampu bersaing dengan teknologi yang sedang berkembang. Di sekolah kita harus tertib disiplin dan tidak boleh melanggar aturan. Yang terakhir, berpikir kritis. Baik, dari kalimat penumpang, 6 kalimat penumpang mengenai cita-cita untuk anak murid kita, berarti bisa kita simpulkan bahwa di sini yang diharapkan itu anak itu bisa cerdas, beriman dan bertakwa, kreatif, berpikir kritis, dan juga mempunyai pengetahuan dengan teknologi yang sekarang. Terus ada lagi juga mereka itu ingin juga saling menghargai. Jadi di sini kolaborasi antara guru dan murid untuk mewujudkan cita-cita ini, cita-cita kita ini, cita-cita murid harus terjadi dengan baik supaya bisa mewujudkan impian ini. Nah, perhatikan bahwa dari yang kita tulis di sini, harapan ini merupakan secara tidak langsung terdapat pada profil pelajar Pancasila, ya. Dan juga mengarah ke Merdeka Belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus memanusiakan manusia dan juga memerdekakan anak belajar. Artinya apa? Kita harus bisa mengembangkan minat dan bakat siswa. Jangan kita memaksakan kehendak, misalnya kamu harus bisa ini, harus bisa itu. Mungkin dia punya sisi lebih di yang lain. Jadi itulah yang perlu kita gali sebagai seorang guru. Begitupun juga murid. Jika kalian memiliki potensi atau apa, tunjukkan kita, jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu. Jadi kaitan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6, baik? Ada berapa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebinaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, tepuk tangan semuanya. Jadi di sini untuk yang berakhlak mulia, yang pertama di sini akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada negara. Jadi di sini berkenaan dengan, jadi kita harus religius, ya, maksudnya harus berketuhanan juga. Selanjutnya mandiri ini kesadaran akan diri dan situasi. Jadi kita harus bisa, misalnya jangan nunggu disuruh, ya. Kita misalnya sebagai murid, kalian jangan harus nunggu disuruh. Misalnya kalau kita di situ ada tempat sampah, kita lagi makan, habis dari kantin ada mau buang sampah, nggak usah ditunggu, ada guru baru buang sampah. Jangan tunggu. Hal yang sekecil itu dan tunggu dari diri kita. Oh, berarti kalau kita mau buang sampah itu harus tempat sampah, kayak gitu. Jadi membiasakan kita untuk mandiri dan juga melatih kita mental kita ini, ya. Bergotong royong, kita harus berkolaborasi, peduli dan berbagi. Artinya bahwa kita harus menjalin kolaborasi tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga bisa dengan lingkungan masyarakat, bisa dengan warga di sekitar maupun orang tua. Jadi kita tidak bisa sukses sendiri. Makanya di guru penggerak itu kita, yang saya pahami dan masuk hati ke saya itu ada perkataan yang gini, kalau kita sendiri itu biasa, tapi kalau kita bersama-sama itu luar biasa, ya. Jadi itu yang saya tanamkan. Jadi kita tidak bisa sendiri, sukses sendiri tidak. Kita harus bisa sama-sama. Itu lebih membanggakan, ya. Baik, selanjutnya di sini berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antara budaya, refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial. Jadi di sini kita juga harus menghargai keberagaman kita, ya. Baik kita dari suku mana, ras mana, terus kita juga harus saling toleransi juga, ya, di sini. Jangan memaksakan kehendak. Jadi kita harus sama-sama maju, sama-sama dan menghargai satu sama lainnya. Berpikir kritis. Nah, sebagai generasi milenial, kalian jangan terpaku dengan atau terlena dengan keadaan dimanjakan dengan berbagai fasilitas teknologi atau aplikasi yang membuat kita itu kadang
tidak berkembang dari segi akademik, manfaatkan teknologi untuk pendidikan juga, untuk edukasi kita lebih baik. Berbenah kritis memperoleh dan memproses informasi, analisis dan orasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Jadi setiap apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan juga harus diarahkan ya. Seperti misalnya Dika itu dia tidak suka dia itu pelajaran matematika, tapi dia suka dalam forum diskusi, dia berani mengemukakan pendapat. Nah, kita tonjolkan terus Dika ini supaya dia juga bisa membawa teman-temannya untuk suka berdiskusi. Baik, selanjutnya kreatif, gagasan orisinil, karya orisinal dan keluasan berpikir. Nah, di sini kita bisa menciptakan sebuah baik itu karya. Misalnya kita sebagai guru juga bisa menciptakan sebuah alat peraga supaya apa? Supaya menumbuhkan minat belajar siswa. Jadi berikutlah peran profil pelajar Pancasila yang sangat berdampak ke kita dan juga harus sebagai pedoman lah untuk kita menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya visi sekolah kita yaitu terwujudnya insan cerdas yang berkarakter, beriman dan bertakwa serta berwawasan lingkungan hidup. Nah, dari kalimat tungkang atau impian-impian kita tentang murid-murid kita ini, visi sekolah ini sudah terkoneksi nggak dengan yang kita harapkan tadi? Tadi terwujudnya insan cerdas. Ada tadi kan di sini ada memimpikan muridnya cerdas. Terus yang berkarakter, ya ada juga yang berkarakter. Selanjutnya beriman dan bertakwa. Tadi ada juga kita mengharapkan bahwa sekolah kita juga akan menumbuhkan insan yang memiliki karakter, ada juga berbukti berbudi pekerti. Di sini beriman dan bertakwa. Jadi masuk juga. Serta berwawasan lingkungan hidup. Karena kita adalah sekolah adiwiyata, jadi mengaitkan visi kita dengan lingkungan sekitar kita. Jadi berwawasan lingkungan hidup tadi ada yang juga memberikan pendapatnya di sini tentang lingkungan hidup. Jadi peduli terhadap lingkungan ada juga di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu ya dan ada semuanya. Selanjutnya di sini apa visi di sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah. Baik, sudah selaras. Karena tadi sudah ada keterkaitannya antara visi sekolah kita dan juga dengan apa yang diharapkan dari guru untuk muridnya. Selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan di visi sekolah kita? Tadi ini ya, tadi di sini kayaknya ada tambahan sih. Baik, silakan yang ingin menambahkan. Oh, Ibu Daya. Baik, kami persilahkan Ibu Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menambah sedikit tentang pendidikan. Pendidikan harus disesuaikan dengan zamannya. Nah, sekarang sudah zamannya untuk memakai teknologi dan memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada supaya siswa tidak gaptek dan oleh teknologi. Terima kasih. Terima kasih Budaya. Tepuk tangan untuk Budaya. Baik, jadi kita harus juga di situ menambahkan mengenai melek teknologi ya. Jadi juga harus anak atau dan guru juga harus belajar mengenai perkembangan teknologi yang sekarang ya. Jadi jangan kita dibutakan, ngapain itu ribet, gimana itu, jangan ada kata jangan ada kata ngapain apa. Kita tentukan pikiran positif ya. Jadi kita pasti bisa mencobanya. Banyak fitur-fitur aplikasi juga teknologi sekarang ini memudahkan dan juga gratis aplikasi untuk memanfaatkan tentang edukasi pendidikan. Jadi kita mengajar dengan aplikasi gratis, apalagi pemerintah sudah menyediakan akun guru belajar. Baik, selanjutnya apa sikap dan perilaku konkret murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Jadi ini langsung ke sikap dan perilaku atau kebiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan atau bisa memberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid diharapkan memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.
Ya, silakan Ibu Nadina. Guru dapat membuat siswa itu lebih nyaman, lebih tenang di sekolah tanpa ada bullying. Oh, bagus. Pertama untuk Nadina, betul. Baik, kasus di sekolah yang kita sering dengar sekarang kan tentang bullying ya. Bagus. Jadi kita membuat murid kita itu datang ke sekolah aman, nyaman, dan mungkin juga biasa datang ke sekolah itu bahagia. Jadi itu bisa membuat mood baik, jadi prestasi bisa muncul dari situ, dari siswa yang bahagia tadi. Mungkin ada tambahan dari Ibu, Bapak, Pak Edi? Gimana nih pembiasaan yang bagus nih yang ada di sekolah, yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Beriman tadi kita sudah melaksanakan penerapan sholat duha. Terus teknologi tadi belum ya, nanti kita belajar. Ini ada tambahan Bapak, silakan. Makanya ini sampai dalam berapa ini? Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, cuma itu kan isinya itu. Oh ya, ya. Maaf ya. Enggak marah kok. Jogging. Hanya sedikit meluruskan susunan kalimatnya. Menurut saya memang alangkah baiknya berkenan bertakwa itu ditaruh di depan dan berkarakter dulu. Itu menurut saya sebagai agama kita ini. Bukan bertakwa yang depan itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Dedi, tepuk tangan Pak Dedi. Baik. Ini adalah bintang sekolah kita yang tahun lalu. Seharusnya memang sudah ada perubahan dari penelitian kemarin. Kita harus mulai diubah lah. Bagus masukan. Jadi kalau seperti ini kan kita tahu arahnya, visi kita itu apa gitu kan ya. Dan juga kita bisa hafal. Sama ini kan walaupun dipampang di luar kita nggak pernah baca dan juga nggak hafal. Karena apa? Karena mungkin tidak kena ke kita dan kita tidak tidak tahu gimana pembahasannya dulu ya. Tapi sekarang kita mulailah mengerti bahwa visi kita itu harus berasal dari guru, aspirasi guru, murid yang kita libatkan semuanya. Baik, mungkin ada tambahan? Dokumentasi mungkin ada tambahan? Ada lagi? Musuh? Nah kan, ini beliau adalah guru senior kita ini. Sama Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menambahkan sedikit, yaitu adanya kerjasama antara wali murid dengan sekolah untuk kemajuan sekolah. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu Ibu. Sini. Baik, benar, kerjasama dengan orang tua. Dari yang sudah berjalan ini, menurut kita memang kita belum berkolaborasi dengan orang tua. Makanya saya sudah mengusulkan ke kepala sekolah bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita tidak bisa sekolah itu menghandle sendiri. Kita juga perlu bekerjasama dengan orang tua, komite dan lingkungan sekitar. Program itu sudah saya mengajukan, saya sudah bikin menyangkut kolaborasi dengan orang tua supaya kita sebagai guru dan orang tua itu terjalin komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik dan menciptakan anak pembelajaran yang menyenangkan bagi anaknya dan juga membawa minat dan bakat anak itu mencapai ke titik suksesnya. Nah, baik. Jadi yang sudah saya simpulkan di sini, sikap dan perilaku konten murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Pertama, di sini pendapat dari Bu Masida tadi, murid diharapkan memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, murid memiliki sikap yang baik, sopan dan santun terhadap guru. Yang ketiga, murid dijadwalkan sholat duha secara bergiliran. Yang keempat, guru dan kepala sekolah hadir tepat waktu di sekolah, disiplin dan selalu berinovasi. Ingat, kita adalah cerminan atau teladan bagi murid, jadi kita harus mencontohkan yang baik sehingga murid juga akan menjadi lebih baik. Seterusnya, guru dapat membuat siswa merasa aman, nyaman dan
yang disampaikan Ibu tadi, bahwa kita harus menciptakan anak itu bahagia juga di sekolah ya. Selanjutnya, orang tua sering menjalin komunikasi dengan guru terkait perkembangan anaknya dalam belajar. Ini penting sekali sehingga nanti tidak ada komunikasi antara guru dan tua, kenapa anak saya di sekolah kok gini kok gitu. Nah, jadi dengan adanya komunikasi yang baik, kita mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik, belajar lebih baik, dan juga menggali potensi dan minat belajar anak. Selanjutnya, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua terjalin kolaborasi dan kerjasama yang baik demi kemajuan sekolah, seperti yang disampaikan oleh Bu Sumini tadi, bahwa ini sangat penting ya, kita tidak bisa berjalan sendiri biasa kalau sama-sama luar biasa. Amazing. Oke, pertama semuanya. Nah, pada tugas kemarin pada modul 1.2 saya di sini juga bersama teman-teman, tapi di sini visi saya sebagai guru penggerak membangun potensi iptek dan berkarakter peserta didik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila tadi ada 6 dimensi tadi ya, bahwa beriman dan bertakwa. Jadi lengkap. Jadi mengapa saya rangkum menjadi karakter peserta didik yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, karena itu include semuanya, baik dari segi kreatifnya, gotong royongnya, semuanya. Terus di sini kenapa saya membangun potensi iptek, karena ingat perkembangan dunia teknologi kita sangat berkembang pesat dan juga banyak HP, handphone pun itu dijual sangat murah sehingga terjangkau ke semuanya. Nah, saya ingin memanfaatkan mereka yang punya HP, anak-anak yang punya HP ini memanfaatkan untuk edukasi, untuk pendidikan. Boleh kita main game, sampai saya menyuruh anak-anak itu membuat jadwal harian, di mana kalau satu minggu itu untuk melakukan sesuatu sesuai jadwalnya, kapan main gamenya, kapan belajarnya. Nah, kemarin juga sudah saya terapkan ke anak-anak, baik dari sebelum peraturan ini juga saya sudah mulai melakukan daring dan sebagainya, mengedukasi tentang aplikasi baru, semuanya saya masukkan. Dan untuk yang kita karena sudah tatap muka, kemarin saya mengadakan Zoom itu, alhamdulillah banyak juga siswa yang ikut mengikuti, guru juga ada. Terima kasih atas attention-nya, terus terima kasih atas partisipasinya juga tentang membuat poster ya. Jadi kita memanfaatkan media Canva yang sudah ada di kita ya, yang sudah disediakannya, apalagi guru kan, di situ sudah ada Canva pendidikan itu sangat luar biasa, banyak fitur gratisnya. Kalau yang siswa mungkin karena masih belum diaktifkan akunnya, jadi mereka terbatas dan yang gratisannya cuma dikit. Tapi untuk guru tolong kita maksimalkan ya. Dia nggak perlu pakai laptop, kita bisa bikin apa-apa semuanya di handphone ya. Kita manfaatkan kecanggihan handphone kita. Dan juga prakarsa perubahan yang saya bikin supaya untuk mewujudkan cita-cita kita, supaya benar nggak langkah-langkahnya kita ini supaya untuk mencapai visi yang kita buat, yaitu menggunakan iptek dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memanfaatkan handphone anak-anak untuk media pendidikan, bisa untuk membuat poster tadi. Jika kita tidak kalau mungkin zaman dulu tulis tangan ya, tulis tangan, jadwal pelajaran tulis tangan, sekarang kan canggih. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini, di samping saya juga di belakang anak-anak itu, semuanya itu dari Canva. Di Canva itu sudah ada semua fitur-fiturnya, itu gratis. Itu untuk guru itu banyak gratisannya, siswa juga lumayan juga, tapi ya itu tadi nanti akunnya akan kita aktifkan semua. Saya ingin mendengarkan pendapat dari ibu dan adik-adik semuanya. Masih semangat gak ini? Untuk adik-adik, tepuk semangat. Baik, terus semangat ya kita walaupun di jam sudah siang. Baik, untuk pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mohon mungkin pendapatnya dari Ibu. Kita diskusi ngalir saja Bu ya, supaya apa? Ini real bahwa ini terkait dengan inisiatif Bu ya untuk mencapai visi sekolah. Kalau menurut saya di sini mungkin kerjasama antara sekolah, masyarakat, keluarga dari sini khususnya wali murid, mungkin itu dari saya. Selanjutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan di sekolah. Jadi kolaborasi atau terjalin kerjasama seperti apa ya?
mungkin kita kalau kegiatan hari besar bisa melibatkan orang tua ya. Kegiatan hari besar agamaan, hari besar Islam, dan juga terkait dengan P5 sekarang ya. P5 kan kita harus nggak harus sih, tapi kita bisa kolaborasi dengan orang tua. Ada lagi Bu? Mau menambahkan? Selanjutnya apa bentuk kegiatan? Nah ini berarti kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, atau kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Bentuk kegiatannya seperti apa? Seperti tadi untuk mencapai visi, yang pertama kita sebagai guru kita membangun kompetensi kita dulu ya. Kita harus banyak latihan dan juga ya banyak belajar lah ya, inovasi. Ada lagi Bu? Bu Nasida, ini kegiatan yang sudah mungkin ini sudah kita lalui, kita jalani. Mungkin kita bisa sekolah bisa memberi wadah kepada anak-anak untuk mengembangkan bakat minatnya. Misalnya saja yang pramuka, fasilitasi pramuka, yang eskul tari, dan sebagainya. Yang sains itu sains juga juga. Oh ya, terima kasih. Terus sekali Bu Masida. Silakan Bu Masida. Baik, benar sekali kita untuk mungkin prestasi akademik yang dan non akademik juga perlu kita kembangkan ya. Bagi non akademik mungkin ada siswa kita yang minat atau punya minat dan bakat di bidang kepramukaan, mungkin di paskibra, mungkin hapsi ataupun voli, dan juga ada silat, karate. Itu perlu kita kembangkan untuk apa? Karena mungkin bakatnya di situ, prestasinya lebih banyak di situ ya. Mungkin dari segi apa itu akademik biasa, tapi pada non akademik prestasinya bisa luar biasa sampai tingkat nasional ataupun tingkat provinsi itu ataupun tingkat kecamatan lah, paling tidak kita menang, baru tingkat ke kabupaten, provinsi, baru ke tingkat nasional, bahkan supaya ke tingkat internasional. Amin. Soalnya siswa kita ada Bu ya yang sudah tingkat nasional ya. Ada cabang apa itu Bu? Bulu tangkis Sama sepak bola. sama sepak bola. Ya itu prestasi yang luar biasa itu akan dididik kita. Kemudian nanti gurunya ya. Kalau sudah tahu nih tingkat nasional itu tuh luar biasa. Saya pernah sampai sana. 2018 kepala sekolah prestasi tingkat nasional finalisnya. Tepuk tangan tuh Bu Esti. Memang betul. Bu Esti ini MC-nya sudah kelas kakap Bu. Benar. Saya itu sampai sama teman-teman itu sudah biasa. Pokoknya kalau ada apa-apa itu kalau di kegiatan Bu Penggerak itu Bu Esti nanti MC-nya, karena sudah biasa, sudah terkenal udah. Ibaratnya ya saya merupakan alhamdulillah loh, saya bersyukur sama teman-teman juga di apa itu didampingi Bu Esti ini sebagai pengajar praktik kami, karena apa beliau itu memberi sabar dan telaten ya. Mungkin kita kan kurang teknologi, apalagi saya kadang panik kalau sudah apa dulu sampai laptop saya kena apa gitu langsung panik nomor Bu Esti, tenang akhirnya bisa terselesaikan. Itu makanya sikap beliau yang seperti itu menjadi teladan lah bagi kita. Dan alhamdulillah kami semua bersyukur dari grup kami, kelompok kami itu mendapatkan TP yang baik dan juga cantik lagi. Baik. Dari kegiatan tadi kita ambil kesimpulan Ibu ya tentang visi yang kita buat. Tapi sebelum mengarah ke visi akhir, kita juga akan nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai visi tadi masukan dari Pak Riyadi, bahwa saya setuju beriman dan bertakwa itu nomor 1. Seperti profil pelajar Pancasila kan di situ nomor 1, beriman dan berakhlak mulia. Ya benar, harus tentang ketuhanan keagamaan itu di nomor 1. Baik, nanti kita sampai ke kelas sekolah dan juga dengan teknologi nih ya, teknologi sekarang yang kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa menghindari, tidak bisa langsung kita loncat tanpa teknologi, kita bisa, tidak, kita harus step by step, harus mampu nggak mampu harus kita berusaha. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini bahwa Merdeka Belajar adalah kemandirian murid dalam proses belajar dan kemerdekaan bagi pendidik dalam menentukan cara terbaik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik menuntun murid mencapai cita-citanya melalui visi dan
hari ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Hesti. Kami terima kasih dari saya. Wassalam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi luar biasa, tepuk tangannya dong buat Bu Titin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah diskusinya ini lancar. Kemudian nggak ada hambatan ya dalam menentukan visi dan misi maupun prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh sekolah. Dan nantinya yang setelah menjadi kesimpulan tadi itu dengan melihat saran dan masukan dari teman-teman juga itu bisa menjadi pertimbangan dan bisa didiskusikan lagi ya terkait dengan hasil dari diskusi ini pada hari ini kepada kepala sekolah ya. Luar biasa semangatnya dan terima kasih juga buat rekan-rekan sejawat dan anak didik yang sudah berperan aktif ya dalam kegiatan diskusi kali ini. Semangat buat kita semua, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, untuk selanjutnya nanti ada kedepannya ada yang memang harus disampaikan ya terkait dengan umpan balik ya. Nah umpan balik ini nanti akan diberikan kepada perwakilan dari 5 anak didik ini dan perwakilan dari guru. Jadi kami minta itu minimal kan 5 ya. Jadi silakan memberikan umpan balik apa yang sudah dicapai ya. Kemudian apa perubahan apa yang terlihat dari CGP ini gitu ya. Nanti bisa ibu-ibu maupun anak-anak bisa memberikan umpan baliknya dan ini nanti umpan balik itu sebagai hasil refleksi ya Bu ya untuk kegiatan yang akan datang. Dan buat saya sudah alhamdulillah kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin dan tidak ada yang perlu ditambahkan lagi karena diskusinya sudah super excellent banget ya. 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 Baik, dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dilakukan oleh CGP Ibu Titin Rustianingsih alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya selaku pengajar praktik dan pembawa acara kegiatan pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam